Ya, kembali lagi di Jam Session dan kita masih akan terus membahas mengenai nekat menjadi pekerja informal. Dan seperti janji saya tadi, kalau saya ingin menghadirkan satu tamu lagi, yaitu Bapak Junaidi selaku Direktur Kepesertaan. Ayo kita sambut. Apa kabar Pak Junaidi? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya, sama kita semua di sini sehat, jadi bisa ngobrol-ngobrol di sini ya. Kalau nggak sehat, tapi ada di rumah sekarang. Pak Junaidi, kan kita sedang membahas mengenai nekat menjadi pekerja informal, dan Bapak Agus adalah salah satu peserta, walaupun beliau bukan pekerja informal ya. Iya kan, benar sekali. Nah, saya boleh tahu nggak sih program apa sih yang Pak Agus ikutkan di dalam yang sekarang ini, yang diikuti oleh Pak Agus sekarang ini? Pada hakikatnya pekerja informal itu memiliki hak yang sama dengan pekerja formal. Iya. Mereka bisa ikut program JHT-nya bisa, kecelakaan kerjanya bisa, kematiannya bisa, semuanya bisa. Jadi tidak ada membedakan baik sektor informal maupun formal di dalam haknya mereka. Itu saja. Itu aja. Nah, kalau misalnya Jam Sostek kan sekarang telah berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan gitu. Ada nggak sih program-program yang berubah dari dulu sampai yang dulunya Jam Sostek sekarang menjadi BPJS Ketenagakerjaan? Tentu saja nanti program-programnya akan jauh lebih baik. Kita akan desain seperti demikian. Dan pekerja informal juga tentu akan kita mudahkan lagi untuk mengaksesnya Jam Sostek, sehingga hak-hak mereka akan mudah terdeliver, informasi juga akan mudah didapat oleh mereka. Dan tentu saja ini tadi kalau saya mendengar cerita Pak Agus kan manfaatnya luar biasa. Iya, 800 SPG-nya didaftarin kan. Jadi saya berharap memang sektor informal itu lebih memasyarakat, lebih dipahami, sehingga hak-hak mereka itu betul-betul bisa terpenuhi gitu. Terus manfaat lainnya apa aja sih Pak, kalau saya boleh tahu, dari program tenaga kerja luar hubungan kerja ya? Ini TK, LHK. Nah, itu apa aja sih manfaat dari program tersebut? Dia manfaat mereka apabila dia ikut program jaminan kematian, tentu saja dia akan mendapatkan hak santunan kematiannya apabila yang bersangkutan meninggal dunia. Jadi haknya pasti diterima oleh ahli waris, bukan oleh yang bersangkutan. Oh iya. Kemudian apabila ikut kecelakaan kerja, dia juga akan mendapatkan biaya pengobatan perawatannya. Kemudian apabila meninggal dunia, ahli warisnya juga akan dapat santunan. Apabila cacat tetap total juga, ahli warisnya atau keluarganya juga akan dapat santunan untuk kelangsungan hidup yang bersangkutan. Nah, berarti semua di cover gitu ya. Dan kalau sekarang kita udah berbicara tentang manfaatnya segala macam, nah cara mendaftarkan dirinya itu seperti apa sih? Iya. Ya, kan? Baik, sekarang ini sektor informal itu mereka tergabung dalam wadah-wadah. Pak Agus mungkin bisa saya kelompokkan sebagai wadah Pak Agus ya. Dia mendaftarkan ke Jam Sostek melalui wadah itu. Nah, nanti itu akan kita mudahkan lagi. Mereka bisa akses ke payment point, apakah ke ATM dan sebagainya. Kita akan coba mudahkan seperti itu, sehingga mereka itu merasa nyaman, tidak susah untuk mendaftarkan. Karena kalau sekarang sektor informal itu harus bikin kelompok dulu untuk saat ini. Oh gitu, harus ada wadahnya. Nanti kita bisa langsung untuk registrasi kepada payment point, kita akan lebih mendekatkan kepada mereka supaya mereka mudah untuk mengakses Jam Sostek itu. Tapi kalau misalnya belum ada kelompok wadah tertentu buat dia, tapi tetap bisa nggak dia untuk melakukan atau mendaftarkan diri? Bisa mendaftarkan sekarang bisa. Tetap aja. Nah, berbicara tentang pekerja informal, pasti pemirsa di rumah juga pengen tahu kategorinya gitu kan. Kategori pekerja informal itu siapa saja sih Pak gitu. Saya mungkin juga bisa dikategorikan pekerja informal mungkin ya, ataukah pedagang tukang bakso atau tukang sayur, pasar tradisional, itu juga termasuk. Prinsipnya mereka yang bekerja semua untuk hidup dirinya maupun keluarganya, mereka punya hak untuk mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Itu hak. Kemudian ada kewajibannya, mereka harus mendaftar. Ya. Jadi kalau tukang bakso, tukang beca, tukang-tukang lainnya, itu mereka bisa mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi bisa menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Lalu bagaimana dengan iurannya nih? Ya dong, pasti kan ada perbedaan antara pekerja formal dengan pekerja informal. Dari segi pendapatan dan pemasukannya juga kan beda-beda nih Pak. Nah, ada perbedaannya signifikan nggak sih Pak? Seperti apa? Begini, sektor informal ini nanti akan kita deliver dengan permen yang lama. Sampai posisi 2000
nanti pada bulan Juli. Sekarang ini masih menggunakan Permen nomor 26 tahun 2006. Itu tentang aturan penanganan sektor informal. Jadi untuk sektor informal, iurannya itu disamakan dengan kelompok-kelompok upah tertentu. Misalnya antara 800 sampai 1 juta kita anggap 1 juta rupiah. Yang paling berapa besar, sih iurannya? Untuk kecelakaan kerja sama semuanya 1%. Ya. Jadi kalau dia mendapatkan dengan upah 1 juta, dia cukup dengan 10.000 saja sebulan. Ya. Kemudian jaminan kematiannya, maksud saya iuran jaminan kematian berapa? Cuma 0,3%. Berapa sebulan? 3.000 rupiah saja. Jadi 2 program itu cukup dengan 13.000 rupiah saja untuk upah kelompok upah 1 juta. Ya, tapi kalau misalnya pekerja informal itu pendapatannya tidak selalu masuk ya Pak ya, maksudnya tidak ini. Terus itu gimana Pak hitungannya? Kalau misalnya bulan ini dia ada penghasilan, bulan depan dia tidak ada gitu. Mereka bisa menghitung sendiri kira-kira kesanggupan dia untuk masuk kelompok upah berapa. Oh ya. Masuk kelompok upah 1 juta silahkan. Masuk kelompok upah 3 juta silahkan. Itu ada kelompok-kelompoknya di dalam Permen nomor 26 itu. Berarti mereka harus tahu ya mampunya di tahap yang mana gitu pada saat mendaftar gitu. Terus berarti di sini bisa dikatakan tidak ada jenis patokan usaha seperti apa yang saya sebut dengan pekerja informal. Pekerja informal disamakan semuanya risikonya. Kita anggap sama, kemudian makanya rate-nya jadi 1%. Jadi disamaratakan 0,1%. Berarti saya mudah sekali ya Pak ya? Sangat mudah. Saya mudah sekali. Dan sekarang saya punya pertanyaan untuk Pak Alvin, apa nih Pak target ke depannya gitu ya dari BPJS Ketenagakerjaan mengenai pekerja informal? Tapi, udah mau jawab kan? Jadi jawab dulu sekarang pemirsa ya, karena kami akan segera kembali setelah yang satu ini tetap di Jam Station. Jam Station. Acara ini didukung oleh nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun. BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun. BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Jam Session. Ya, kembali lagi di Jam Session dan kita masih akan melanjutkan perbincangan kita mengenai tema nekat menjadi pekerja informal. Tadi saya sempat bertanya sama Pak Alvin, ada target nggak sih dari BPJS Ketenagakerjaan mengenai pekerja informal itu sendiri? Pasti setelah Jam Sostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan, maka coveragenya akan sama antara yang formal dan informal. Saat ini di Indonesia ada lebih kurang 117 juta pekerja, yang informal itu mencapai 70 juta lebih. Jadi di tahun 2014 dan seterusnya tentu pekerja yang ada di sektor informal ini akan kami capture, akan kami upayakan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. 2014 saja kami akan berupaya paling sedikit sekitar 2,5 juta pekerja informal itu bisa di-cover oleh program-program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, termasuk AI nanti. Saya akan masuk Bapak, tunggu saya di situ. Ya, sekarang saya mau bagi-bagi hadiah dulu pemirsa di rumah ya Pak ya. Ya pemirsa, saya punya, bukan saya sih, kita punya hadiah 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang, masing-masing 1 juta rupiah. Cara gampang sekali, tinggal jawab pertanyaan kami. Pertanyaannya adalah TKLHK adalah singkatan dari
LHTK, LHK adalah singkatan dari cukup kirimkan jawaban Anda dan mention di Twitter, mention di @james_session, @james_session, karena kami punya 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang, masing-masing 1 juta rupiah. Jadi Pak Elvin, kita lanjutin lagi. Jadi kesimpulannya dari ini semua apa nih Pak? Dari untuk pekerja informal ini? Kesimpulannya, pekerja itu formal maupun informal sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial, tentunya termasuk dari BPJS Ketenagakerjaan, dan jangan ragu-ragu untuk segera mendaftar dimanapun outlet BPJS Ketenagakerjaan berada. Wow, itu tadi kesimpulan pemirsa. Jadi apapun pekerjaannya memang kita harus memiliki jaminan sosial. Kalau pekerja formal sudah ditanggung oleh pemberi usaha, untuk kita semua nih pekerja informal jangan khawatir, karena BPJS Ketenagakerjaan akan mensejahterakan kita semua. Kalau tidak terasa sudah 30 menit nih Pak Elvin, kita ngobrol-ngobrol di sini, berarti saatnya kita pamit ya. Terima kasih Pak Elvin, terima kasih Pak Agus untuk malam hari ini, terima kasih Pak Junedi, terima kasih sudah hadir di sini. Dan sekarang saatnya saya Permatasari Harha pamit di hadapan Anda, namun sebelumnya terimalah persembahan dari Faris RM Tarian dan salam Jam Station.